Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hidroponik Hemat. Di video kali ini saya akan membahas tentang keunggulan hidroponik dibandingkan dengan penanaman secara konvensional atau yang menggunakan tanah. Nah, di sini saya sudah merangkum ada sekitar 8 keunggulan hidroponik dibandingkan dengan penanaman secara konvensional atau yang menggunakan tanah. Yang pertama yaitu hemat penggunaan air. Karena sebagian besar di hidroponik itu menggunakan sistem sirkulasi, jadi air yang dari tandon atau bak penampung itu dipompa, kemudian dialirkan ke instalasi-instalasi hidroponik, kemudian keluar balik lagi ke tandon atau bak penampung. Jadi airnya itu nggak kemana-mana, jadi muter-muter aja di instalasi. Loh, tapi kan kita harus menambah air setiap hari. Betul, karena ada air yang diserap oleh tanaman, ada juga yang menguap. Tapi airnya nggak kebuang, kecuali bocor. Nah, itu beda ceritanya. Sedangkan kalau misalnya kita menanam di tanah atau secara konvensional, air yang kita siram ke tanaman itu ada yang diserap oleh tanaman, ada yang menguap, ada juga yang melebar kemana-mana. Ke samping, ke depan, ke belakang, ada juga yang ke bawah. Jadi itu yang membuat kebutuhan air di konvensional itu lebih besar. Sedangkan di hidroponik airnya itu lebih terkontrol. Jadi intinya di hidroponik itu mengontrol kondisi dan juga kebutuhan air pada tanaman tersebut. Yang kedua, bisa ditanam di berbagai tempat. Kalau misalkan teman-teman melihat di grup-grup Facebook atau di grup sosial media yang lain, yaitu tentang hidroponik, atau bisa juga dilihat di internet, searching di Google, banyak pelaku hidroponik itu yang menanam, ada yang menanam di rooftop, di atas rumah, ada yang di depan teras rumah, ada juga yang di pagar, ada juga di samping rumah, di belakang rumah, bahkan ada juga yang di dalam rumah kalau misalkan yang sudah menggunakan grow light dan sebagainya. Jadi hidroponik itu lebih fleksibel karena bisa ditanam di berbagai tempat. Yang ketiga, bisa menanam sepanjang tahun. Kalau teman-teman yang sering ke pasar, terutama buat ibu-ibu nih ya, ada waktu di mana-mana sayur itu harganya mahal sekali, ada waktu-waktu di mana harga sayur itu murah sekali. Kenapa bisa seperti itu? Karena kondisi lingkungan yang membuat seperti itu. Biasanya di musim-musim hujan yang terus-menerus atau di musim panas yang panas banget, itu mengakibatkan tanaman itu jadi rusak. Jadi suplai tanaman atau suplai sayurnya itu sedikit, tapi permintaannya itu tetap. Jadi itu yang membuat harga sayuran jadi mahal. Kalau misalnya kita menanam secara hidroponik, kita bisa menanam sepanjang tahun tanpa tergantung musim. Apalagi teman-teman yang sudah menggunakan greenhouse dan lain sebagainya, itu lebih terkondisikan lingkungannya. Jadi kalau misalnya kita mau menanam terus-menerus pun tetap lancar. Yang keempat, tidak menggunakan tanah sama sekali. Jadi yang namanya hidroponik itu ya tidak menggunakan tanah sama sekali. Terus untuk media tanamnya gimana? Nah, untuk media tanam ini nanti saya akan bahas di video selanjutnya, yaitu tentang media tanam. Yang pasti hidroponik itu tidak menggunakan tanah sama sekali, hanya mengandalkan air. Nah, kenapa tidak menggunakan tanah ini dimasukkan dalam keunggulan hidroponik? Karena pertimbangannya banyak bakteri atau penyakit-penyakit itu yang bersumber dari tanah. Jadi itu semua tidak ada di hidroponik. Yang kelima, terhindar dari berbagai penyakit yang bersumber dari tanah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa hidroponik itu tidak menggunakan tanah sama sekali. Jadi otomatis penyakit-penyakit yang bersumber dari tanah seperti bakteri, mikroba, dan lain sebagainya, semua itu tidak akan kena ke tanaman hidroponik seperti Salmonella, E. coli, dan lain sebagainya. Kalaupun ada, itu ada di rentan yang tidak berbahaya. Jadi kita relatif aman. Yang keenam, seluruh nutrisi dan perawatan terukur. Karena hidroponik itu hanya mengandalkan air, jadi semuanya itu harus dikontrol, mulai dari TDS, pH, dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar dikontrol semua, agar tanaman yang kita hasilkan menjadi tanaman yang sehat. Sedangkan kalau misalnya kita menanam secara konvensional,
itu jauh lebih sulit untuk mengontrolnya, mulai dari pupuk, nutrisi, dan lain sebagainya. Karena untuk mengontrolnya itu harus uji laboratorium setiap hari, dan itu pasti melelahkan dan merepotkan. Yang ketujuh, tanpa pestisida, insektisida berlebihan dan berbahaya. Nah, di sini saya harus tekankan bahwa hidroponik itu tidak ada hubungannya dengan bebas pestisida. Sekali lagi, hidroponik itu tidak ada hubungannya dengan bebas pestisida. Karena hidroponik itu tentang cara menanam, sedangkan bebas pestisida itu tergantung dari petaninya. Kalau misalkan petaninya menggunakan pestisida, ya berarti tanaman itu mengandung pestisida. Karena banyak di luar sana yang menganggap bahwa tanaman hidroponik itu bebas pestisida. Enggak tentu juga, karena itu semua tergantung dari petaninya. Ya kalau misalkan petaninya mau menggunakan pestisida, ya berarti ya tanaman itu mengandung pestisida. Nah, karena di hidroponik itu semuanya lebih terkontrol, jadi tanaman yang kemungkinan terserang hama itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang konvensional atau organik. Jadi itu yang membuat tanaman hidroponik lebih meminimalisir penggunaan pestisida. Yang terakhir, yang ke-8, pemeliharaan lebih mudah dan terkontrol. Karena di hidroponik itu semuanya terkondisikan, mulai dari lingkungannya, penanamannya, pemupukannya, dan lain sebagainya. Jadi untuk pemeliharaannya itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang organik atau yang konvensional. Apalagi sekarang yang sedang marak-maraknya yaitu instalasi hidroponik yang hanya menggunakan satu tandon atau satu bak penampung. Jadi instalasinya itu banyak tapi hanya menggunakan satu tandon, dan itu jauh lebih mudah sekali untuk mengontrol pH-nya, TDS-nya, dan lain sebagainya. Jadi di hidroponik itu jauh lebih mudah dalam pemeliharaannya. Nah, itu 8 keunggulan hidroponik dibandingkan dengan yang konvensional atau yang organik. Yang pertama itu tadi hemat penggunaan air. Yang kedua yaitu bisa ditanam di berbagai tempat. Kemudian yang ketiga bisa menanam sepanjang tahun. Yang keempat tidak menggunakan tanah sama sekali. Yang kelima terhindar dari berbagai macam penyakit yang bersumber dari tanah. Yang keenam, seluruh nutrisi dan perawatannya terukur. Yang ketujuh, tanpa pestisida, insektisida berlebihan dan berbahaya. Yang kedelapan, pemeliharanya lebih mudah dan terkontrol. Nah, jika teman-teman ada yang mau menambahkan tentang keunggulan hidroponik itu, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan juga jika ada pertanyaan atau request yang apa saja yang mau dibahas di video selanjutnya, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini. Thanks for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.